Tingkat anak putus sekolah di Indonesia. Pertama, perkenalkan saya Tiffany Nurdianti dari jurusan Magister Administrasi Pembangunan Negara. Bercermin dari Singapura yang merupakan negara kecil namun telah menjadi raksasa di bidang pendidikan. Singapura memiliki komitmen yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Hingga saat ini, Singapura memiliki kualitas pendidikan yang terbaik. Selanjutnya, negara Finlandia yang juga merupakan kualitas pendidikan yang terbaik dan telah diakui oleh dunia. Dari narasi sebelumnya muncul beberapa pertanyaan. Kapan dan bagaimana masalah ini terjadi? Apa saja penyebabnya? Untuk menuju ke sekolah, ia harus melalui kubangan lumpur dan tak jarang motornya mogok di jalan. SMA Negeri 1 Tobadak terletak di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah, berjarak kurang lebih 15 km dari kota Tokoyo. Sementara Jauhar, warga Dusun Rawa Indah, Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong. Jarak antara rumah dan sekolahnya kurang lebih 10 km. Saat ditemui, Jauhar bersama Iksan dari dusun yang sama sedang mendorong motor. Motor miliknya rusak seusai terperosok ke dalam kubangan lumpur. Kubangan lumpur berada di wilayah dusun Sikamase, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah, menjadi jalur menuju sekolah yang harus mereka lalui. Lalu pertanyaan yang kedua, yaitu siapa saja yang terkena dampak dari masalah ini? Lalu,
Apa saja kebijakan sebelumnya untuk mengatasi masalah ini? Pertanyaan terakhir yang sangat penting, tentu saja kita ingin melihat bagaimana hasil dari kebijakan tersebut. Dilansir dari Badan Pusat Statistika, di daerah Mamuju dan Mamuju Tengah, dari data tahun 2023, angka anak putus sekolah menurun dari sekitar 49.000 anak menjadi kurang lebih 40.000 anak. Pendidikan merupakan fondasi yang tak tergantikan bagi kemajuan sebuah negara. Narasi ini memandang pendidikan sebagai pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan perkembangan individu secara keseluruhan. Nah, pertama-tama pendidikan memberikan fondasi bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Melalui sistem pendidikan yang berkualitas, negara dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan terdidik, yang menjadi tulang punggung dalam mendorong inovasi produktivitas dan daya saing di pasar global. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan stabil melalui pembelajaran tentang nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan mendorong terciptanya ikatan sosial yang kuat di antara warga negara. Nah, yang terakhir, pendidikan memberikan individu kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memperkuat sebuah negara. Melalui investasi yang tepat dalam sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau, sebuah negara dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan, kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Nah, dari ketiga alternatif kebijakan tersebut, saya lebih memilih kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di mana meningkatkan kualitas pendidikan saya rasa adalah satu kunci besar bagi kemajuan dan keberlanjutan suatu masyarakat. Dengan investasi yang tepat dalam kurikulum yang relevan, pelatihan guru yang berkualitas, dan fasilitas pendidikan yang memadai tentunya. Nah, sebuah negara dapat menciptakan lingkungan belajar yang memberdayakan setiap individu untuk mencapai potensi maksimal mereka. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya meningkatkan hasil akademis, tetapi juga membentuk karakter bagi anak-anak hingga keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan pribadi dan profesional. Dengan memprioritaskan pendidikan yang berfokus pada pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan seluruh komunitas, sebuah negara dapat memastikan bahwa setiap warganya memiliki akses yang adil dan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang cerah. Namun, di balik kebijakan tersebut tentu saja ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya yaitu pertama, dapat membuat sekolah lebih menarik bagi anak-anak dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Lalu dapat meningkatkan hasil belajar dan mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir, dapat membantu mengurangi angka putus sekolah secara keseluruhan. Lalu kekurangannya yang pertama, memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk implementasinya. Nah, yang kedua, mungkin tidak efektif untuk semua anak-anak. Dan yang terakhir, mungkin tidak mengatasi masalah-masalah mendasar yang menyebabkan anak-anak putus sekolah, misalnya seperti kemiskinan atau diskriminasi.